tolong diposting masalah pembahasan ruh Ustadz, menarik sekali. Oh iya, ruh itu sesuatu yang sangat menarik dan sesuatu yang nggak pernah tuntas. Karena apa? Karena ilmu tentang ruh itu Allah hanya kasih sedikit gitu loh. Makanya kalau kita terlalu ambisi untuk mengetahui hakikat ruh, ini itu bisa terjadi polemik yang luar biasa gitu. Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu Allah pernah berfirman begini, yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Nabi, wahai Rasul, mereka itu bertanya kepadamu tentang ruh. Jadi banyak di kalangan masyarakat di zaman Rasulullah itu bertanya kepada Nabi tentang ruh. Dan seperti biasa Nabi nggak akan menjelaskan sebelum Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh. Banyak yang bertanya kepadamu tentang ruh, wahai Muhammad. Kulir ruh, katakanlah, kulir ruhu min amri robbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku gitu. Jadi Nabi itu disuruh jawab seperti itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Jadi memang tentang ruh itu sesuatu yang sangat menarik. Karena apa? Karena nggak akan tuntas kita ngebahas itu gitu. Menarik, memang menarik. Tapi insya Allah saya akan coba jelaskan apa yang memang ajaran kita Islam itu menjelaskan berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ketika fase kita sakaratul maut, ruh itu dibawa kemana saja gitu, dan ruh itu disimpan di mana. Yang jelas ruh itu suci. Ya intinya begini, ruh itu suci, ruh itu nggak terkotori, tercemari oleh sesuatu yang sifatnya buruk gitu. Ruh itu suci untuk beribadah kepada Allah. Ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad, muncullah jiwa, muncullah nafsu. Nah, disitulah berkumpul antara kebaikan dan keburukan. Ya, jadi ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad, muncullah yang disebut dengan nafs atau jiwa atau nafsu. Gitu. Disitulah berkumpul kebaikan dan keburukan, dan disitulah jati diri manusia yang sesungguhnya. Jadi yang disebut manusia itu adalah ketika bertemunya antara ruh dan jasad, itulah manusia. Jadi kalau ruhnya sendiri, itu bukan manusia. Atau jasad tersendiri, itu mayat namanya. Karena nggak ada ruh, nggak ada nyawa. Bukan manusia. Jadi manusia yang disebut manusia itu antara ketika ruh dan jasad bertemu, itulah manusia. Dan ini yang harus kita bahas terus tentang manusia, bukan ruhnya. Karena ruhnya itu udah tuntas. Ruh itu selalu mengesahkan Allah, selalu beribadah, selalu bersyahadat kepada Allah. Alastu rabbikum gitu. Qalu bala syahidna. Jadi Allah pernah berfirman kepada para ruh, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala. Ruh itu menjawab, ya, syahidna. Aku bersaksi gitu, bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi ikrar itu tidak akan hilang. Tapi ketika ruh bertemu jasad, muncul jiwa. Disinilah bercampur baur antara kebaikan dan keburukan gitu. Antara jalan yang baik dan jalan yang benar gitu. Baru Allah turunkan agama gitu, agar menjadi aturan, agar kita itu nggak tersesat gitu. Kita punya buku petunjuk, buku pedoman dalam hidup. Ini loh yang harus kita lalui, ini loh yang harus kita tuju. Disitulah agama. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan para nabi gitu. Agar apa? Manusia tidak tersesat. Karena jiwa tadi itu isinya fujuroha wa taqwaha. Sifat durhaka dan sifat takwa. Seperti itu kurang lebihnya.